Gilo-gilo, makanan khas Semarang yang baru-baru ini mencuri perhatian banyak orang. Uniknya, makanan khas Kota Atlas ini sudah ada sejak tahun 1950-an. Dengan gerobak dorong yang berisikan aneka buah potong, gorengan, dan sate-satean selalu ramai pembeli setiap harinya. Lalu, apa sebenarnya arti dari gilo-gilo itu sendiri? Berikut liputan lebih lanjut. Semarang memiliki banyak kuliner yang unik. Salah satunya yaitu gilo-gilo. Makanan yang menggabungkan bahan tradisional dengan sentuhan modern ini mencuri banyak perhatian masyarakat. Dengan dibanderol mulai dengan harga Rp1.000, banyak masyarakat yang mengantri. Gilo-gilo sendiri sudah ada sejak tahun 1950-an. Para penjual makanan ini biasanya menggunakan gerobak dorong yang atasnya berbentuk prisma segitiga yang berisikan buah-buah potong, aneka gorengan, hingga sate-satean. Uniknya, kuliner ini hanya dapat ditemukan di kota Semarang. Menurut pemerhati sejarah dari kota Semarang, Yohanes Kristiono mengatakan biasanya para penjual berkeliling di permukiman warga. Selain di permukiman, mereka juga dapat dijumpai di beberapa titik di wilayah kota Semarang seperti di Jalan Imam Bonjol atau di kawasan Stasiun Poncol atau di Jalan Citarum, Jalan Pekojan, dan sekitar Masjid Raya Baitur Rahman Simpang 5 Semarang. Uniknya, kuliner ini hanya dapat ditemukan di kota Semarang. Lebih lanjut, Kristiono menjelaskan tak ada dasar sejarah asal-usul nama gilo-gilo. Namun, ada dua versi cerita dalam penyebutan gilo-gilo itu sendiri. Yang pertama, yakni para penjual menyebutkan bahwa dirinya menjual segala macam makanan seperti ikilo yang berubah menjadi gilo-gilo jika diucapkan dengan intonasi cepat. Sementara, cerita lainnya menyebutkan bahwa sebelum menggunakan gerobak dorong, para penjual membawa dagangannya dengan memikul dua buah keranjang, depan dan belakang sambil menggelengkan kepala atau sebutan dalam bahasa Jawanya yaitu gela-gelo. Imbuhnya, Kristiono mengatakan bahwa kata gilo-gilo bukan untuk menyebutkan makanan, namun untuk sang penjualnya. Kristiono berharap kedepannya gilo-gilo bisa memiliki status cagar budaya melalui pengkajian lebih lanjut oleh yang membidanginya. Itu tidak ada referensi sejarahnya kuat ya, tidak ada dasar sejarahnya karena sebetulnya itu kan semacam apa ya, budaya lokal ya. Di budaya lokal di Semarang ada seperti itu. Katanya sih dulu bukan hanya gerobak dorong tapi pikul ambil gila-gilo itu, kilo atau mungkin gila-gilo. Jadi ada dua pengertian ya, dua ada orang yang ngomong kilo, ada yang ngomong itu karena gila-gilo. Berarti yang pikulan itu juga ada, Pak? Awalnya dulu gitu, tapi lambat laun yang pikulan tidak ada. Lalu pikulan terus macam-macam itu di dalam dua keranjang itu, tapi terus kemudian jadi gerobak dorong. Gilo-gilo itu khasnya dia keliling keluar masuk kampung, jalan jadi keliling, dia tidak mangkal. Kalau mangkal itu nanti jadi angkringan ya, warung angkringan. Tapi ada juga gilo-gilo yang sekarang tetap tanpa tenda dan macam-macam, dia berada di satu tempat jualan khusus buah misalnya. Tak jauh berbeda dengan penjelasan Kristiono, menurut Ketua Komunitas Brotherhood Semarang, Firdaus Adinegoro menyebutkan bahwa makanan khas kota Semarang ini masih masif ditemui di alun-alun Semarang atau di kawasan Masjid Agung Semarang atau Kauman. Menurutnya, penjual gilo-gilo tidak ada versi cerita penjual gilo-gilo yang menggunakan pikulan, karena akan sangat berat dengan membawa banyak makanan dengan dipikul dan berkeliling kota untuk dijual. Imbuhnya, Firdaus menyebutkan biasanya pembeli gilo-gilo dari berbagai profesi, seperti tukang becak, ojek online, tukang bengkel, hingga pekerja kantoran. Buah-buahannya juga sudah mulai berubah. Kalau zaman di tahun 80-an, 70-80-an itu nggak ada melon, zaman sekarang ada melon. Kemudian kalau gorengannya masih, kemudian dulu juga sempat ada dulu pisang rebus, kacang, macam-macam. Artinya snack aja, snack yang memang trennya berubah berdasarkan ketersediaan bahan biasanya gitu, dan mana yang lebih profitable kan.
makan buat teman-teman pedagang, kurang lebih seperti itu sih. Jadi itu metode untuk berjualan berbagai macam makanan jajanan yang mereka bawa. Salah satu penjual gilo-gilo asal Klaten, Sugeng, sudah berjualan makanan ini sejak tahun 2021 lalu. Ia mengaku berjualan ini melanjutkan usaha dari keponakannya. Penjual gilo-gilo asal Klaten ini menjual aneka buah potong, gorengan, dan sate. Setiap harinya, ia membawa sebanyak 5 hingga 6 keranjang dengan berat 60 hingga 80 kg berbagai macam buah. Sementara, aneka gorengan dan sate, ada beberapa orang yang menitipkan dagangannya kepada Sugeng untuk menjualnya. Sugeng biasanya berjualan di Jalan Imam Bonjol atau di kawasan Stasiun Poncol. Ia berjualan mulai pukul 15.00 WIB hingga pukul 12 dini hari. Pertama jualan itu dari 2021 sampai sekarang. Ya, tapi dulunya keliling Mbak, muter Mbak. Oh, keliling. Ya. Biasanya keliling kemana aja, Ya, Pak? sebelah sini kamu. Berarti masih sekitaran Poncol ya, Pak? Ya, Ini bapaknya asli? Klaten. Asli Klaten. Ya. Jualnya tetap di sini ya, Pak? Gimana? Biasanya emang di sini. Ya, Biasanya kalau yang beli itu dari mana aja tuh, Pak? ya dari sekitar sih, dari orang lewat-lewat gitu loh Mbak. Yang Kerja pulang. ya, Pak? Kalau jualnya ini dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 3 sore sampai jam 12 malam. Jam 3 sore sampai jam 12 malam. Berarti bawa berapa buah, Pak, tiap hari? Ya, enggak ngitungin Mbak. Nggak ngitung ya? Ya. Ini pol. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.